Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Pertanyaan sebelum jeda, Pak Saleh, jadi DPR setuju ya dengan kenaikan? Ya, prinsipnya sebetulnya kita setuju untuk mempertahankan BPJS. Jadi kalau misalnya untuk mempertahankan BPJS itu salah satu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah menaikkan iuran, kita juga tidak ada masalah selama itu tidak memberatkan pemerintah atau tidak memberatkan masyarakat. Jadi kalau kita hitung-hitung sekarang nih, dari peserta bukan penerima upah yang mereka tidak bekerja pada perusahaan, juga tidak bekerja pada pemerintah, dan mereka ikut menjadi peserta mandiri, ini kan sebetulnya kita tidak tahu kemampuan keuangannya. Kalau mereka yang bekerja di perusahaan, misalnya katakanlah di Apindo gitu, mereka punya bos, katakan seperti itu, yang menggaji mereka gitu, itu kan kelihatan berapa penghasilannya masing-masing, dan itu bisa dibayarkan oleh perusahaan. Tapi mereka yang mandiri itu tidak bisa kita hitung berapa kemampuannya. Nah, karena itu jangan sampai itu terbebani. Nah, karena itu kan perhitungan yang harus dilakukan pemerintah itu harus betul-betul terbuka. Itu mulai dari hari ini kalau ada niat untuk menaikkan itu harus disampaikan secara luas kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memberikan masukan dan pemikiran begitu. Misalnya katakanlah ada sekelompok masyarakat di sana ternyata pemikirannya itu bagus, cerdas misalnya gitu, yang selama ini barangkali tidak terpikirkan oleh kita, kan disampaikan kepada kita. Dan itu bisa jadi salah satu alternatif kebijakan. Saya tahu persis pemerintah sekarang juga sedang sungguh-sungguh ya untuk melakukan itu. Nah, pertanyaannya kenapa sih sebetulnya baru hari ini dipersoalkan kenaikan ini? Kenapa nggak 3 tahun lalu? Padahal itu sebetulnya 3 tahun lalu sudah diusulkan. Kenapa tidak 2 tahun lalu atau kenapa tidak tahun kemarin? Ini karena persoalan politik. Karena kalau dinaikin misalnya pas menjelang pemilu, ini kan sangat tidak populis ya bagi pemerintah. Katakan seperti itu. Ini harus tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan di situ. Nah, sekarang kan persoalannya Presiden Jokowi sudah terpilih lagi. Sekarang saatnya beliau menunjukkan keberpihakan dia pada program yang seperti ini. Ya, dari sekian banyak saya katakan sekali lagi program ini harus dipertahankan. Baik Pak Suprayitno, tanggapan Bapak atas jadi sesuai yang Pak sampaikan, anggota DPR. Jadi kembali lagi bahwa ada konstruksi harus diselesaikan secara efisien. Ada bauran kebijakan selain menaikkan iuran, salah satunya adalah cukai rokok. Lalu kemudian penata laksanaannya, bahwa akhirnya semuanya sudah bagus, settle, kemudian iuran itu dirasionalisasi, kita sepakat. Karena contoh ya, sebenarnya ini biang keroknya ini hari ini kan adalah PBPU. Mereka mendapat benefit, tapi comply untuk pembayarannya juga tidak. Sehingga klaim rasionya lebih dari 300%. Sementara collectability atau cara nagihnya BPJS juga belum efektif. Nah, kemudian pengusaha tiba-tiba dibebani harus naik. Ya naiknya berapa? Kita kalau rasional oke, tapi naik yang paling rasional itu justru kalau sekarang ini kan ceiling upah dihitung hanya 8 juta. Naikin aja sampai 12. Karena kalau misalnya 12 juta atau 10 juta, 5%-nya sudah lumayan. Daripada 5 dinaikkan jadi 6 atau 7%, itu beda. Tapi kalau ceiling upahnya dinaikin itu berbeda. Jadi prinsip kita support sebenarnya untuk ditata ulang, dan kami sepakat BPJS harus dipertahankan. Ada satu lagi sebenarnya masalah yang penting sekali dan sangat urgent disampaikan kepada publik adalah tentang kesadaran masyarakat dalam membangun BPJS ini. Jadi ini bukan tugas pemerintah saja, tapi juga masyarakat harus berpartisipasi, karena prinsip yang ada di BPJS itu adalah gotong royong ya. Dengan gotong royong semua orang tertolong. Nah, itu motonya kan bagus sekali. Tapi yang terjadi sekarang ini bukan begitu. Ada orang yang mendaftar BPJS Kesehatan kalau dia sudah sakit rutin. Katakanlah misalnya dia harus cuci darah 2 kali seminggu gitu loh. Kemudian kemudian dia harus operasi jantung gitu loh. Kemudian ada penyakit-penyakit katastrofik lainnya gitu yang biayanya mengobati itu berat sekali itu yang jadi banyak sekarang pesertanya. Dan itu ada di seluruh Indonesia dan itu memakan biaya yang cukup besar. Dan anehnya lagi, begitu sudah diobati, katakanlah ada yang sakit jantung, sudah dioperasi jantungnya, alhamdulillah udah sehat sembuh gitu, itu malah berhenti jadi peserta, bahkan nggak bayar gitu jadi pesertanya. Termasuk sesar. Termasuk sesar gitu. Ya, harusnya dia persalinan normal. Kemarin tuh ada yang mata itu katarak gitu. Itu kan biayanya besar. Dan itu sebetulnya peran masyarakat itu besar di sana. Kalau memang sudah menjadi peserta, ya mohonlah ini dipertahankan jadi pesertanya supaya tadi itu saling membantu, orang yang sehat bantu orang sakit, orang yang mampu membantu orang yang kurang mampu, kan begitu, orang yang susah, dengan demikian tertolong di seluruh Indonesia. Jadi kalau sekarang tuh ngambil enaknya saja dalam tanda petik itu tidak benar. Ada lagi yang lain. Ada peserta BPJS yang katakanlah kelas 2 atau kelas 1 gitu, justru malah mereka itu medical check up-nya ke Singapura gitu,
Begitu mereka sudah tahu bahwa penyakitnya detil adalah ini dengan medical record yang dibawa dari Singapura, tahu-tahu dia cari rumah sakit yang paling mewah di sini, naik kelas 1 PIP gitu untuk melakukan tindakan. Dan biayanya besar loh. Kalau dia di Singapura mungkin bisa sampai ratusan juta juga untuk biaya itu. Nah, itu dikembalikan ke sini. Dan ini permainannya bukan orang susah saja. Artinya yang sakit, yang susah itu bukan orang kaya sekalipun ada juga yang melakukan seperti itu. Nah, itu Coba bayangkan itu fraud, namanya fraud. Ya. Nah, iya, dan itu yang harus diselesaikan juga. Jadi kesadaran terhadap itu tidak mudah untuk dilakukan. Jadi semua masyarakat harus diajak. Baik Pak, kami akan lanjutkan setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.